Oke, di video terakhir kita sudah mendapatkan rumus transformasi linear maps ya. Jadi dari suatu vektor ke vektor yang baru, dari vektor V ke vektor W. Yaitu rumusnya adalah W indeks I, atau di sini adalah komponen dari vektor W ya. Komponen dari vektor yang baru, yaitu vektor W indeks I sigma J sama dengan 1 sampai J sama dengan N. L di sini adalah komponen dari matriks atau komponen dari linear maps, yaitu J, I, V adalah komponen dari vektor V, indeks J. Nah, ini adalah rumus dari transformasi linear maps dari suatu vektor, yaitu vektor V ke vektor W, yaitu vektor yang baru. Ini adalah transformasi dari komponen-komponennya di dalam satu basis sistem koordinat atau di dalam satu sistem koordinat, yaitu koordinat E. Di video ini kita juga akan menggunakan atau kita akan bermain di sistem koordinat yang berbeda, di mana koordinat yang lama adalah E dan koordinat yang baru adalah E aksen. Itu adalah yang akan kita gunakan di sini, di mana setiap komponen dari masing-masing ini akan berubah. Kita ingat forward backward, transformasi forward backward, di mana komponen dari vektor V akan berubah menjadi V aksen, komponen-komponennya akan berubah menjadi V aksen dengan aturan forward dan backward. Lalu W di sini juga otomatis berubah karena di sini juga merupakan W di sini juga merupakan adalah merupakan vektor juga sama dengan V. Lalu matriks dari L atau linear maps, komponen-komponen dari linear maps juga pasti akan berubah. Tapi bagaimana perubahan tersebut? Atau sebenarnya bukan berubah. Di sini kita akan bilang berbeda. Kenapa? Karena berbeda sudut pandang atau berbeda sistem koordinatnya. Di mana sistem koordinat yang awal atau yang E itu adalah perbandingannya 1, 1, lalu dia tegak lurus. Sedangkan di sistem koordinat E aksen dia berbeda, tergantung panjang dari unitnya dan dia tidak tegak lurus, atau bisa jadi dia tegak lurus atau tidak. Kalau kita merunut dari video yang sudah ada, E aksen dia tidak tegak lurus dan berbeda panjang unitnya. Oke, di sini kita tidak akan membahas secara angka atau secara panjang unitnya berapa menjadi berapa. Di sini akan membahas tentang perubahan linear maps-nya seperti apa di sistem koordinat yang baru. Oke, di sistem koordinat yang baru, rumus ini juga berlaku. Jadi seperti ini, WI, tapi saya bedakan menjadi WI aksen, yaitu komponen vektor W di sistem koordinat yang baru. Lalu penjumlahan sigma sama, tapi di sini saya akan menggunakan huruf yang berbeda dengan rumus yang di atas. Saya akan gunakan huruf M sama dengan 1 sampai dengan M sama dengan N. Lalu L, kita bisa menggunakan huruf apa aja ya. Di sini saya menggunakan huruf M. Lalu L di sini adalah I, karena sama dengan yang di indeks yang ada di W, I. Lalu di sini adalah M sama dengan yang ada di sigma. Lalu di sini saya akan bedakan. L di sini saya akan kasih aksen karena L di sini adalah L di sistem koordinat yang baru atau di E aksen. Lalu V di sini sama dengan ini, indeksnya adalah M, juga aksen karena dia adalah hasil transformasi forward atau backward di sistem koordinat yang baru dari V di sistem koordinat yang lama. Oke, jadi di sini kita harus mengingat juga atau paling enggak kita tahu bagaimana transformasi dari vektor itu berlangsung ya. Oke, setelah itu kita juga mengenal rumus yang akan kita gunakan, yaitu transformasi dari vektor. Yang pertama adalah vektor WI aksen. Bagaimana sih WI aksen ini terbentuk? Kita sudah
mengetahuinya sudah lama di video yang awal, mungkin setelah transformasi forward dan backward kita sudah melakukan transformasi terhadap vektor juga, yaitu WI aksen itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai J sama dengan N matrix backward J I lalu W J. I ditaruh di atas di sini. Mungkin sebelum-sebelumnya matriks forward dan backward akan sama ditaruh di bawah I dan J, tapi di sini saya akan bedakan I ada di atas dan J ada di bawah. Kita mengikuti matriks dari linear maps. I di atas adalah mengindikasikan dari baris, koordinat dari baris, dan J yang di bawah adalah dari kolom. Rumus ini atau persamaan ini akan kita substitusikan ke dalam WI aksen di sebelah sini. Mungkin lebih enaknya saya balik dari yang kanan ke kiri, kiri yang ke kanan. Oke. Sigma M sama dengan 1 N L I aksen M P M aksen sama dengan WI aksen saya ganti dengan ini, yaitu sigma J sama dengan 1 sampai J sama dengan N matrix backward IJ W J. W di sini adalah hasil dari transformasi linear maps yang ada di sistem koordinat lama. Nah, kita akan gunakan persamaan yang awal ini. Oke, kita tulis lagi. M sama dengan 1 sampai N L I M aksen P M aksen sama dengan ini, kita tulis lagi J sama dengan 1 sampai J sama dengan N matrix backward I J WI kita ganti atau kita substitusi dengan persamaan yang awal, yaitu sigma J sama dengan di sini karena di sini WJ ya. Jadi di sini WJ dan di sini adalah WI. J di sini di sini saya ganti dengan huruf yang lain yang belum digunakan. J saya ganti dengan K. Ini adalah K sama dengan 1 sampai K sama dengan N. L J-nya karena J saya ganti K, berarti semua J akan saya ganti dengan K. Lalu I di sini saya ganti dengan J karena ini adalah WJ, sedangkan ini adalah WI, berarti I diganti J, sedangkan J diganti oleh K. Berarti L I diganti dengan L J K P adalah P dari K karena J-nya diganti K. Oke. Lalu V di sini agar sama dengan aksen di sini, karena di sini V aksen, di sini V biasa, kita juga akan substitusi juga P biasa ini, VK ini adalah hasil transformasi juga dari PM. Seperti apa? Rumusnya adalah seperti ini. PK atau rumus yang kita sudah tahu ya adalah VI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai J sama dengan N matrix forward I J P J aksen. Oke, kita sesuaikan indeksnya karena di sini K, berarti di sini kita akan ganti K. Oke, huruf yang lain akan mengikuti. Kita tulis lagi di sini adalah sigma M sama dengan 1 sampai N L I M aksen P M aksen sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai J sama dengan N B I J sigma K sama dengan 1 sampai N lalu L J K VK ini saya ganti dengan VI atau rumusnya di sini berarti menjadi ini I harus diganti dengan K, berarti semua huruf I di sini diganti dengan K, sedangkan J di sini karena di sini sudah dipakai, J di sini akan saya ganti dengan huruf L. Berarti menjadi sigma J menjadi L 1 sampai N lalu F
I-nya berubah menjadi K, J-nya menjadi L, P, L aksen. Oke, ini saya akan batasi ya. Jadi persamaan ini hanya dari sini sampai sini. Oke, setelah itu kita tahu bahwa di sini sudah sama, hanya indeksnya yang berbeda. Di sini M, sedangkan di sini adalah L. P-nya di sini M, di sini adalah L. Tapi sama indeksnya. Jadi kita samakan saja di sini, yaitu sigma L sama dengan 1 sampai L sama dengan N, L, L, I aksen, P, L aksen sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai J sama dengan N, B, I, J, K sama dengan 1 sampai K sama dengan N, L, J, K, sigma L sama dengan 1 sampai L sama dengan N, F, K, L, P, L, aksen. Dari sini kita bisa lihat dan yang sama kita akan coret, yaitu yang pertama adalah P, L aksen dengan P, L aksen di sini kita coret, lalu sigma L dan sigma L ini kita coret. Jadi L, I aksen L itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai J sama dengan N. Sigma di sini akan saya kelompokkan menjadi sigma K sama dengan 1 sampai N, B, I, J, L, J, K, F, K, L. Sama ya, indeksnya di sini adalah I, L, di sini I sampai L. Linear maps atau komponen dari linear maps atau komponen dari matriks linear maps di sistem koordinat yang baru adalah hasil dari perkalian matriks forward dan backward, bukan forward atau backward, tapi forward dan backward dari komponen matriks linear maps di sistem koordinat yang lama. Jadi mengalami dua perkalian, yaitu pertama perkalian dengan matriks forward, yang kedua adalah perkalian dengan matriks backward. Ya, jadi mungkin kalau di vektor atau kovektor dia akan mengalami forward saja, backward saja, atau di basis kovektor juga seperti itu. Tapi di sini di linear maps dia mengalami forward dan backward. Jadi ini adalah rumus atau persamaan transformasi linear maps dari sistem koordinat lama ke sistem koordinat baru. Nah, lalu bagaimana dengan sebaliknya? Dari linear maps di sistem koordinat baru ke sistem koordinat lama. Oke, di sistem koordinat baru ke lama adalah, kita tulis lagi rumus tadi, yaitu L, I aksen L sama dengan sigma J sama dengan 1 sama sampai J sama dengan N, lalu sigma K sama dengan 1 sampai K sama dengan N, matriks backward I, J, lalu L, J, K, F, K, L. Nah, ini adalah rumus yang tadi kita dapat. Oke, dari rumus ini kita akan manipulasi, atau kita akan modifikasi. Di sebelah kiri, kita akan kalikan dengan forward dan backward, sama dengan yang sebelah kanan. Hanya saja di sini akan kita balik. Jadi di sebelah sini kita akan kalikan menjadi sigma P sama dengan 1 sampai P sama dengan N. Ya, saya gunakan huruf yang lain ya, P, yaitu forward. Forwardnya adalah P, I. Kenapa di sini saya menggunakan P, I? Nah, I ini harus sama dengan indeks I yang ada di L, yang ada di atas. Lalu dikalikan dengan L, I aksen L. Lalu setelah itu adalah sigma dari Q, ya, saya menggunakan huruf yang baru lagi, I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, baru matriks backward. Matriks backward di sini
yang atas kita samakan dengan indeks L, di sini yang bawah yaitu L, lalu yang bawah kita akan gunakan I. Jadi akan berurutan ya, P, I, L, L, I. Lalu di sini juga sama. Ketika yang kiri dikalikan, yang kanan juga akan dikalikan. Oke, yang kanan juga dikalikan menjadi sigma P sama dengan 1 N forward P I dikalikan dengan sigma J sama dengan 1 sampai J sama dengan N matrix backward IJ ya, ini adalah dari sini, lalu dikalikan dengan L J K, lalu sigma dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan N matrix forward K L, lalu sigma Q sama dengan 1 sampai Q sama dengan N matrix backward L I. Nah, di sini jadi yang sama di sini adalah FPI, FPI, BLQ, BLQ di sini ya. Oke, kita akan tulis ulang sebelah kiri. Kita kelompokkan sigmanya menjadi sigma P sama dengan 1 sampai P sama dengan N, dari sigma I sama dengan 1 sampai Q sama dengan N, FPI, L, I, aksen L, B, L, I sama dengan, nah di sini kita bisa coret di sini. Kenapa? Ini adalah F dikali B atau matrix forward dikali matrix backward. Di sini adalah menjadi delta Kronecker atau Kronecker delta. Indeksnya adalah P, J, lalu L tetap, J, K. Di sini juga sama, kita bisa coret dan digantikan oleh Kronecker delta indeks K dan I. Jadi Kronecker delta di sini adalah jika P tidak sama dengan J maka hasilnya 0, jika I tidak sama dengan, jika K tidak sama dengan Q hasilnya juga sama dengan 0. Kita pindah posisinya menjadi ke kiri agar lebih mudah pengertiannya. Maka L, J, K sama dengan sigma P sama dengan 1 sampai P sama dengan N, sigma Q sama dengan 1 sampai Q sama dengan N, lalu matrix forward P, I, L, I aksen L, B, L, I. Maka di sini adalah linear maps di sistem koordinat lama adalah hasil dari perkalian forward dan backward, matrix forward dan backward dari linear maps di sistem koordinat yang baru. Jadi inilah kebalikan dari rumus transformasi linear maps antar sistem koordinat. Oke, mungkin sampai di sini untuk pembahasan rumus transformasi linear maps dari sistem koordinat baru ke lama atau lama ke baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang atau membahas sedikit tentang Einstein notation ya. Einstein notation adalah penghilangan atau pemangkasan atau peringkasan sistem penjumlahan atau simbol sigma di suatu persamaan. Misalkan contohnya adalah PI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai J sama dengan N, matrix forward IJ PJ aksen. Nah, di sini sigma di sini akan kita hilangkan. Hanya akan menjadi VI sama dengan matrix forward IJ PJ aksen. Di mana penghilangan atau penghapusan simbol sigma di sini tidak mengubah arti dari persamaan tersebut. Jadi, meskipun ditulis sedemikian sederhana tanpa simbol sigma, jika kita menjabarkan akan seolah-olah adalah penjumlahan atau sama
dengan jika ada simbol sigma. Jadi di kemudian hari Anda tidak usah bingung bagaimana di sini terdapat indeks J tetapi tidak ada sigma J. Maka kita bisa simpulkan bahwa persamaan tersebut telah mengalami Einstein notation atau sudah diubah atau sudah mengalami penghapusan simbol sigma. Jadi pengoperasiannya sama persis ketika ada simbol sigma. Jadi kekompleksan atau keribetan pengoperasian atau penulisan simbol sigma di pencarian rumus atau pencarian persamaan di ketika tadi mencari transformasi linear maps itu kita bisa atasi atau kita bisa ringkas dengan penghapusan simbol sigma. Jadi kalau ditulis mungkin hanya seperti ini. L I aksen L sama dengan B I J L J K F K L. Hanya seperti ini untuk transformasi linear maps dari sistem koordinat lama ke sistem koordinat baru. Sedangkan yang baru hanya seperti ini. L J K sama dengan F P I L I aksen L B L I. Nah, tanpa simbol sigma penulisannya akan lebih ringkas seperti ini. Itulah kegunaan dari Einstein notation atau penghapusan simbol sigma, tetapi tidak mengubah arti dari persamaan tersebut. Oke, sekian, terima kasih.